Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Judul perikop daripada ayat itu adalah Yesus dan sanak saudaranya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri keluar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa satu ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, maka datanglah ibunya dan saudara-saudaranya untuk menemui dia. Namun Yesus berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga." Saudara yang terkasih, pada saat kita membaca bagian ayat ini, mungkin kita akan bertanya, mengapa Kristus berkata demikian? Seolah-olah ia menolak saudara-saudaranya itu sendiri. Beberapa penafsir Alkitab melihat bahwa Kristus berkata demikian karena memang saudara-saudaranya yang datang bukanlah orang yang percaya kepadanya. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 5. Dikatakan di sana, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara Kristus yang datang untuk menemui Kristus, mereka datang bukan untuk mendengarkan pengajaran Kristus, tapi hanya untuk menemuinya. Karena itulah Kristus berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga." Saudara yang terkasih, memang sungguh ironis bahwa seringkali orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang merasa mengenal kebenaran, karena itu mereka meremehkannya. Banyak orang Kristen pun bersikap demikian. Kita merasa bahwa karena kita sudah sejak kecil pergi ke sekolah minggu, setiap minggu kita mendengarkan khotbah, maka kita menjadi orang yang mengetahui semua kebenaran. Akibatnya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak pernah menyentuh kehidupan kita secara pribadi. Saudara, marilah kita merendahkan hati untuk diajar oleh firman Tuhan. Sebab kebenaran itu bisa membasahi hati kita yang kering dan membangkitkan semangat kita untuk terus mengikuti Tuhan. Ingatlah bahwa kerendahan hati membuat kita dikuasai oleh firman, tetapi kesombongan membuat kita merasa menguasai firman itu sendiri. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap saudara setiap kali saudara mendengarkan firman yang pernah saudara dengar sebelumnya? Apakah saudara merasa bahwa saudara sudah mengetahuinya dan kemudian mengabaikannya? Atau saudara merasa akan diajar lagi oleh firman Tuhan yang pernah saudara dengar? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kerendahan hati untuk selalu mau diajar oleh firman Tuhan.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia dan kekuatan bagi saudara untuk dapat merendahkan hati sehingga dapat diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah berikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menghormati kebenaran-Mu, ajar kami menghormati firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh setiap kali momen ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu membasahi hati-hati kami yang kering dan menumbuhkan kerohanian kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.